Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bi Ningsuai menelan ludahnya dan memasang ekspresi aneh. Dia terbatuk 2 kali dan bertanya, Saudara Feng, para wanita ini adalah pembantumu. Mo Yao Yao mengenakan mantel bulu rubah di atas gaun sutra tipisnya. Rambutnya dihiasi dengan beberapa pernak-pernik cerah. Dia membawa packing yang lucu, terlihat seperti bangsawan muda dalam tur. Dewi sihir surgawi tampak alami dan bersemangat, lembut dan cantik. Dia memiliki air musim gugur yang jernih di matanya dan giok untuk tulangnya. Luo Yuer mengikuti tepat di belakangnya, tampak malu-malu dengan sedikit ketakutan saat melihat Feng Feiyun. Feiyun melirik gadis-gadis itu dan berpikir tidak ada yang salah. Dia mengangguk setuju, ya. Sai, aku punya firasat buruk tentang ini. Ningsuai menghela nafas lalu berkata, pelatihan 10 tahun saya akan segera berakhir, kultivasi saya akan kembali jadi saya akan meninggalkan Jin, kalian semua dapat melakukan apapun, saya tahu saya seharusnya tidak mempercayai Anda. Dia jelas tidak terlalu memikirkan para pembantu ini. Jangan takut, aku bisa menghadapi apapun. Kura-kura itu entah bagaimana berhasil mencapai puncak tembok benteng. Ia mengambil di atas sebuah batu besar dan menatap lurus ke langit, tak bergerak seperti patung. Tolong, Anda hanya dapat melakukan sesuatu setiap milenium. Ningsuai naik ke atas dan mengangkat ekor penyu itu, memutarnya 2 kali lalu melemparkannya. Penyihir kecil tidak bisa berkomunikasi dengan Feng Qi. Mereka kehilangan komunikasi setelah transformasi keempatnya. Ini mengecewakan Feiyun karena 1 tuan lebih sedikit. Wanita jahat dan Yaoji menyelesaikan peron setelah 3 hari. Suasana menjadi tegang. Para pembudidaya yang kuat bisa merasakan aura yang kuat melintasi benteng. Sosok aneh muncul di atas. Transformasi kelima ini diketahui semua orang di Jin. Bagaimanapun, Raja Mayat tingkat ini sangat mengerikan. Baik klan kerajaan Jin dan Istana Roh Suci tidak akan pernah membiarkan ancaman ini muncul. Apakah dia mulai? Feiyun bertanya sambil berdiri di dinding. Area itu dipenuhi dengan mayat transformasi ketiga bersama dengan pasukan besar. Aura jahat mereka mencapai cakrawala. Little Demoness membawa kursi dan tersenyum pada Feiyun, bro, silakan duduk. Anak yang baik. Feiyun dengan lembut menepuk kepalanya. Gadis kecil itu telah tumbuh sangat pesat, hanya sedikit lebih pendek darinya sekarang. Dia duduk dan api muncul di matanya saat dia menatap langit kelabu. Dia tiba-tiba mendengus, sampai di sini cukup cepat, ya. Dia menembakkan 2 sinar merah, membidik 300 mil jauhnya dari benteng. Sosok hitam dipaksa keluar. Itu berhenti di udara sejenak sebelum melarikan diri dengan tergesa-gesa. Itu memiliki racun yang mengerikan dengan gambar neraka dan sungai emas. Aura dinginnya menciptakan lapisan es di mana-mana. Masih ingin lari. Feiyun terbang keluar. Mengingat budidayanya saat ini, bepergian sejauh 300 mil hanya dalam sekejap mata. Itu adalah Raja Hantu Kesusahan keempat, apa kau ingin bunuh diri? Penyu itu berdiri tegak dan berteriak pada Feiyun dengan nada seperti bebek. Raja Hantu terlemah di tingkat ini sebanding dengan pembudidaya Nirvana tingkat pertama. Feiyun hanya berada di puncak mandat surga dan seharusnya tidak cocok. Ledakan. Feiyun mengeluarkan harta karun surya dan mengaktifkan keilahiannya. Itu membakar semua yang ada di sekitarnya. Raja Hantu berhenti setelah menyadari bahwa Feiyun adalah satu-satunya pengejar. Itu meringis memutar, kamu sudah selesai. Gemuruh. Itu memanggil awan hantu yang akhirnya berbentuk diagram jahat. Feiyun dengan mudah menghancurkannya dan mengirim makhluk itu terbang. Ini adalah kekuatan Feiyun sendiri. Dia tidak perlu menggunakan peti mati batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak berada di alam nirvana. Aura dingin dari Raja Hantu sedang dihancurkan oleh api. Aku bisa menjatuhkanmu semuanya. Feiyun menggunakan panci yang ditinggikan darah. Kekuatannya mengubah dunia menjadi warna merah. Di sisi lain, piringan matahari menyerupai gunung yang terbakar, mengubah dunia menjadi kuali. Feiyun menggunakan 2 harta roh peringkat 4 pada saat yang sama dengan kemahiran yang luar biasa. Gunung dan sungai tercabik-cabik. Ini adalah pertempuran di level makhluk tercerahkan, sangat merusak. Penyu dan Bi Ningsuai tidak bisa mempercayainya, sejak kapan Feiyun memiliki kekuatan ini. Ini gila, bagaimana dia bisa menjadi badas meski berdarah campuran. Untuk melampaui seluruh dunia,
Dia akan menjadi keajaiban terbaik bahkan di sentral. Ning Xuai berpikir bahwa Fei Yun akan menimbulkan kehebohan. Orang-orang di sana memandang rendah darah campuran seperti dia. Fei Yun sepertinya memiliki kekuatan tanpa akhir dan akhirnya menekan Raja Hantu dengan potnya. Dia melihat ke bawah dan berkata, hanya perlu satu gerakan bagiku untuk menjatuhkanmu jika aku berada di alam nirvana. Raja Hantu memiliki ratusan lubang di tubuhnya. Itu adalah anjing top, tidak mengharapkan untuk dipukuli oleh kultivator yang lebih lemah. Bentuk asli Tuan telah keluar, kalian semua akan mati. Ia tertawa dan melihat ke langit. Fei Yun memiliki firasat buruk tentang ini dan melihat mata raksasa muncul di atas. Itu seluruhnya hitam, tampak seperti pusaran. Nether Ghost Gaze, dia meraih Raja Hantu itu dan kembali ke benteng dengan tergesa-gesa. Mata di atas mengandung energi yang sangat besar, tampak seperti planet hitam. Itu ingin menghentikannya melarikan diri. Avatar Anda tidak bisa menghentikan saya, Boundless Lord. Fei Yun harus menggunakan peti batunya, membuat matanya melayang. Dia kembali ke dinding di detik berikutnya, mendapati dirinya diserang oleh setetes racun dari mata. Makhluk tercerahkan biasa akan terkorosi oleh kekuatan ini tetapi Fei Yun hanya perlu menggunakan energi emasnya untuk pemurnian. Milikmu. Fei Yun melemparkan Raja Hantu ke arah Yao Ji. Dia secara alami menerima dan mengubahnya menjadi pil hantu, menyimpannya. Berdengung. Pilar cahaya yang menyilaukan muncul dari menara tak terukur. Orang bisa melihatnya dari jarak ribuan mil. Energi mayat di Grand Southern mulai mengalir menuju pilar. Aliran sungai darah di bawah tanah terbalik, menyerupai urat tanah. Tujuannya adalah benteng. Ini adalah darah miliaran orang dari Grand Southern. Vitalitas dan esensi mereka mengalir menuju wanita jahat. Para penyerang tidak bisa lagi tenang. Awan hantu menutupi matahari, pasukan iblis dan hantu. Di antara mereka ada 5 aura gila, bahkan lebih kuat dari Raja Hantu yang telah diturunkan Fei Yun sebelumnya. Mata bawah muncul lagi, menjulang di atas pasukan ini. Boundless Reach akan habis-habisan kali ini. Yao Ji memiliki senyuman di wajahnya, sama sekali tidak takut. Adapun Biksu Jiurou, dia menggumamkan sesuatu, mungkin mengeluh tentang diseret ke dalam kekacauan ini oleh Fei Yun. Sang Dewi memiliki ekspresi tenang. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kondisi mentalnya. Saya merasakan 1, 2, 3, 4, jauh lebih banyak. 5 dinasti sebenarnya memiliki banyak ahli. Mo Yao Yao sangat senang dan menemukan kursi untuk duduk di sebelah Fei Yun. Di belakangnya ada 3 binatang lucu. Fei Yun bertemu mereka sebelumnya, babi bersisik, kelinci merah, dan harimau dengan bintik-bintik bunga berjalan dengan 2 kaki. Dia sepertinya menyukai binatang kecil. Kelinci itu rukun dengan penyu. Sepertinya jujur dan tertipu oleh kura-kura licik. Fei Yun cukup tegang, tidak berani meremehkan musuh-musuhnya. Tiba-tiba, aura menakutkan mengunci dirinya, membekukannya sepenuhnya. Ini mirip dengan diburu oleh ular berbisa. Sebuah tombak dari jarak 8.000 mil ditembakkan langsung ke arahnya. Seorang ahli top ingin menghabisinya dari kejauhan. Peti mati kuno terbang keluar dan runenya menjadi megah. Beberapa totem dan gambar muncul, berubah menjadi diagram kuno untuk menghentikan tombak. Tutupnya sedikit terbuka dan suara dentingan datang dari dalam. Sebuah rantai tebal terbang keluar, membentang sejauh 8.000 mil untuk melawan Tuan Tombak. Fei Yun menggunakan tatapan Phoenix untuk melihat siapa yang menyerangnya. Dia hanya melihat sosok melompat melalui pegunungan dan sungai. Tatapan itu sulit mengikuti siapa itu. Ledakan. Aura monster lain yang lebih kuat dari sebelumnya melesat, langsung menghancurkan mayat di bawah dinding. Mereka hancur menjadi pasir, tidak mampu menahan aura serangan sendirian. Retak. Formasi hancur dan dindingnya retak besar. Tuan tanpa batas, kamu akhirnya menggunakan wujud aslimu. Energi hantu Yao Ji melonjak hingga mencapai batasnya. Sebuah benteng jahat muncul di atasnya, lautan darah dan tulang muncul di bawahnya. Ibu Yin, kamu berani menghentikanku sendirian. Makhluk jahat menjulang ke barat, rambutnya saja tampak seperti air terjun yang mengalirkan air. Kenapa tidak? Yao Ji menghadapi tuan ini tanpa ragu-ragu. Lebih baik kau lari dan bersembunyi karena kau akan menjadi yang berikutnya dalam daftarku setelah aku mengalahkan bocah nakal dan wanita jahat itu. Tuan mendengus. Itu sama sekali tidak takut pada Yao Ji karena mereka telah bertarung dalam pertempuran jarak jauh sebelumnya.
Itu percaya diri dalam menekannya. Yao Ji tahu bahwa dia bukan tandingan tuan ini jadi dia meninggalkan dunia Yin, menyamar sebagai murid dari Yin Void. Dia ingin membangun kekuatan untuk menjatuhkannya nanti. Ini tidak lagi terjadi. Dia telah menyerap Raja Hantu Kulit Putih di atas banyak esens Buddha. Dia berada di puncak dunia sekarang dan bisa bertarung melawan Boundless Lord tanpa masalah. Kamu ingin melahapku, kakek tua? Aku akan menunjukkan kultivasiku yang sebenarnya hari ini. Dia mendengus dan membalik telapak tangannya, mengkondensasi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan melepaskannya ke depan. Kamu berada di puncak sekarang. Lord tanpa batas menjadi terkejut. Wanita ini seharusnya membutuhkan 1 atau 2000 tahun lagi untuk mencapai level ini. Dia menyembunyikan kultivasinya. Meskipun demikian, itu tidak takut karena itu juga berada di puncak tingkat kesusahan keempat. Mari kita lihat siapa yang lebih berbakat di antara kita berdua. Yao Ji membalikkan telapak tangannya lagi. Benteng di atasnya melepaskan ribuan hantu. Beberapa membawa tombak, yang lain menunggangi binatang buas. Angin kencang memberi mereka momentum. Ini tampak seperti adegan neraka dengan tentara melolong. Lord Boundless menggunakan teknik yang sama dan juga menciptakan dunia ilusi. Ada satu perbedaan. Dunianya dibuat dari kehalusan. Rantai muncul, masing-masing terhubung dengan hantu. Ini adalah pertempuran puncak di area ini. Satu iblis saja bisa menghancurkan radius 1000 mil. Sinar sisa bisa memusnahkan kota, satu langkah akan mengubah lanskap di bawahnya. Jika dibandingkan, semua makhluk lain tampak lemah. Mereka menyerupai dua dewa yang mampu menentukan nasib setiap orang. Bining Sui dari pusat telah melihat banyak hal hebat, hanya saja bukan pertempuran setingkat ini. Apa yang sedang terjadi? Saya adalah jenius tertinggi dari klan, saya harus bisa menyapu daerah terpencil ini tanpa terbantahkan. Mengapa ada begitu banyak master di sini? Saya tidak bisa mengalahkan mereka bahkan dengan kultivasi saya yang sebenarnya. Petik 2. Namun, dia merasa jauh lebih baik karena dia baru berkultivasi selama 1 abad. Yao Ji dan Boundless Lord adalah hantu kuno. Siapa yang ingin membunuhku? Fei Yun masih berusaha menemukan penyerangnya. Pengguna tombak sangat kuat, lebih unggul dari Raja Abnormalitas dan Yang Mulia pertama. Orang ini bertarung melawan peti mati kuno. Mo Yao Yao bersenang-senang duduk di sebelah Fei Yun. Dia memfokuskan matanya yang jernih, yang tampaknya mampu menembus kehampaan. Dia mengelus dagunya dan berkata, sepertinya Bacon King dari Shen Luo. Kamu bisa melihatnya. Fei Yun menjadi terkejut. Mataku lebih baik dari matamu. Tidak heran mengapa peti mati tidak bisa langsung menekannya. Pria itu benar-benar mengesankan. Mata Fei Yun menjadi dingin dan menyalurkan lebih banyak energi ke peti mati, mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Tutupnya semakin terbuka dan rantai kedua meluncur keluar seperti naga yang melayang. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan master level ini. Ada celah budidaya yang sangat besar tetapi dia memiliki harta roh peringkat 10. Dia harus sekuat Yao Ji atau penguasa tanpa batas. Biksu yang sedang duduk di sana tiba-tiba melihat ke arah pusat kota. Dia mengguncang tongkatnya dan menyebabkan gempa bumi. Ledakan. Dia melemparkannya dan menyalipkan seseorang yang menyelinap ke kota, Raja Hantu Kesusahan keempat. Cahaya Buddha terpancar dari tongkat itu, cukup untuk memurnikan Raja Hantu. Keke, aku sudah tua tapi mataku masih bagus, anak-anak kecil tidak bisa bersembunyi. Beku itu menjadi gemerlap seperti seorang Buddha. Dia mulai membunuh ahli lain yang mencoba menyelinap masuk. Fei Yun memberinya tanggung jawab untuk menangani penyusup ini, menghentikan mereka dari mengganggu wanita jahat. Biksu itu tidak pernah keluar semua sebelumnya dan tidak ingin melakukannya juga. Dia terutama tidak ingin membunuh, paling banter hanya bertarung sebentar dan berpura-pura menjadi lebih lemah. Misalnya, wanita jahat bukanlah tandingannya saat dia pertama kali keluar. Dia tetap memilih lari. Namong Hongyan juga bukan tandingannya, tetapi dia masih melarikan diri darinya. Ini juga terjadi pada Feng Mo. Faktanya, beberapa tentara acak dari Bacon City menendangnya ke lubang kotoran tetapi dia masih menyelamatkan mereka. Banyak biksu akan menyemburkan belas kasihan dan semacamnya saat bertarung, benar-benar mengganggu musuh. Biksu Jiurou tidak melakukan semua itu. Dia hanya akan lari jika dia merasa bahwa musuh tidak pantas mati, tidak peduli menang dan kalah. Ini tidak lagi terjadi hari ini. Dia harus membunuh karena Feng Fei Yun. Grand Southern dilanda perang,
hancur oleh gelombang kejut yang tersisa. Banyak ahli telah berkumpul untuk dua alasan utama, untuk menghentikan wanita jahat dan untuk mendapatkan kitab suci ulat emas. Dia benar-benar berhasil mengundang begitu banyak pakar, luar biasa. Long Luofu berdiri di puncak pegunungan. Dia mengenakan jubah emas dan jubah panjang. Supreme mengambang di atas awan, dipenuhi kecemerlangan 7 warna. Dia mendengus, ini semua Feng Feiyun, bahkan Dewi Sihir Surgawi itu ada di sini karena dia. Lidahnya terbuat dari apa? Petik 2. Long Luofu mendengar namanya, matanya berkedip sekali. Dia berkata, mungkin wanita jahat bisa menghentikan Yama, haruskah kita membantunya? Supreme menatap tajam padanya seolah ingin menembus pikirannya. Long Luofu mengertakkan gigi, berpikir bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dia membutuhkan energi roh yang sangat besar untuk mencapai transformasi kelima. Hanya ada satu hal dalam diri Jin yang dapat melakukannya, Vena Naga. Lihat ke bawah. Supreme cemberut. Mata Luofu menjadi cerah saat dia menatap melalui tanah di bawahnya. Dia melihat gelombang energi emas dari Central Royal mengalir menuju benteng mayat. Energi ini berasal dari urat emas. Aliran menjadi lebih kuat dan lebih kuat, semua pembuluh darah di Jin akan mengering dengan kecepatan seperti ini. Transformasi kelima membutuhkan energi dari seluruh dinasti, Long Luofu menjadi ketakutan. Setelah urat rohnya tersedot kering berarti dinasti akan jatuh ke dalam kemunduran. Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa kuatnya wanita jahat itu nantinya. Semua urat nadi sebuah dinasti hanya untuk memberdayakan satu mayat raja. Itu sebabnya kita harus menghentikannya. Mata Supreme menjadi pembunuh saat dia menatap dua rantai yang membentang di langit, ditambah, Feng Feiyun hampir mencapai nirvana tingkat pertama. Kita harus melenyapkannya sebelum itu. Petik 2. Dia terlihat persis sama dengan Namong Hongyan sekarang tetapi sedang berbicara tentang menghilangkan Feng Feiyun. Apa yang akan dia pikirkan sekarang untuk melihat ini? Long Luofu berpikir. Supreme tidak segera bergerak, lebih memilih untuk menonton. Dia ingin menggunakan Feng Feiyun dan sekutunya untuk menghancurkan beberapa musuh Jin. Misalnya, Raja Sesat, Tuan Tanpa Batas, atau bahkan Istana Roh Suci. Ada orang lain yang bersembunyi di bayangan juga. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa mereka cocok untuk Istana Roh Suci. Kerusakan yang cukup besar akan baik-baik saja untuk rencananya. Sebagai seorang kaisar, hal terpenting adalah mampu menguasai situasi apapun. Kelompok misterius lain muncul di langit, mengejutkan semua pembudidaya di Jin. Masing-masing memiliki cahaya yang menyilaukan, total ada 21. Mereka berdiri di berbagai puncak dan memiliki citra ki yang unik. Lautan teratai abadi, penyelarasan 9 bintang, harimau naga mengaum di bulan, 21 gambar ini memiliki kehadiran yang menakutkan. Apapun yang mendekati seperti binatang menjadi darah. Salah satu di antara mereka memegang gulungan batu giok dan berbicara dengan keras, perhatikan keputusan Tuan Istana Suci. Wanita jahat harus menghentikan transformasi kelima atau roh suci akan meratakan Grand Southern. Petik 2. Pembaca menempati peringkat kelima di Istana Roh Suci, penguasa luar negeri saat ini, Yue Buseng. Dia mewakili dua raja dalam memerintah dunia. Kekuatan apapun yang melawan mereka akan menghadapi pembalasan. Transformasi kelima dari wanita jahat ini secara langsung mengancam kedaulatan mereka dan harus dihentikan. Dia memimpin eselon atas Istana Roh Suci di sini untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan mereka. Dia cukup kuat tapi Yao Ji dan Boundless Lord tidak menghentikan pertarungan mereka. Ini tidak cukup untuk membuat mereka takut. Kedua raja hantu itu mengubah seluruh prefektur menjadi medan perang, meninggalkan reruntuhan di belakang mereka. Banyak kota dan gunung telah runtuh. Peti mati kuno dan raja sesat masih bertempur. Dua rantai menghancurkan langit seperti dua naga baja. Percikan meledak di udara. Kamu berani untuk tidak mengindahkan keputusan dari penguasa istana. Ekspresi Buseng memburuk saat dia mengucapkan dengan dingin. Bining Sui yang berdiri di dinding merasa kesal. Dia terbatuk dan tertawa, kakak laki-laki dari Roh Suci, dekrit itu hanya memberitahu wanita jahat untuk berhenti menerobos, bukan untuk berhenti menyerang, jadi mereka tidak melanggar apapun. Anda bahkan tidak bisa mengerti sesederhana itu. Di mana otakmu? Petik 2. Buseng cemberut, melepaskan gelombang suara dengan gambar bel samar. Itu menghancurkan dada Ning Sui dan mengirim pencuri itu terbang.
Cacing kecil, berani tidak menghormatiku. Anda pengadilan kematian. Buseng melambaikan lengan bajunya dengan sikap menghina, mengira orang itu sudah mati. Persetan, makan ini. Ning Xuai merangkak keluar dari puing-puing, berlumuran darah dan compang camping. Cahaya cian terbang keluar dari dantiannya dan berubah menjadi jimat tua sepanjang sekitar 1 meter. Dia menggambar lingkaran di udara dengan kedua tangannya, menciptakan bulan sian. Itu menyatu dengan jimat, menghasilkan serangan. Jimat Dewa Petir. Jimat itu menyedot energi seluruh sekitarnya sebelum meledak di depan Buseng. Buseng merasakan kekuatannya yang luar biasa dan jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba mundur tetapi sudah terlambat. Ledakan itu melepaskan lautan petir, meledakkannya. Dia mengerang kesakitan, dagingnya menjadi gosong, rambut dan pakaiannya berubah menjadi abu. Arus petir masih mengalir melalui dirinya. Orang malang itu tidak menyangka pemuda bermulut kotor itu begitu kuat. Dia berjuang untuk bangun dan membuka mulutnya, masih ada kilat dan api di dalamnya. Gigi mulai jatuh, satu per satu. Jimat itu hampir membunuhnya sekarang. Seorang alkemis handal dari roh suci memberinya pil roh peringkat 4. Ini nyaris tidak menstabilkan lukanya. Bining Xuai memiliki kehadiran yang tajam seperti bilah yang telah terhunus setelah terlalu lama tertancap di sana. Dia berteriak, "Kamu pikir aku begitu mudah dibuli? Anda tahu mengapa saya sangat gelap? Itu karena saya mengolah manual Dewa Petir di usia muda dan melakukan ini pada diri saya sendiri. Aku bisa dengan mudah mengalahkan sepertimu tanpa masalah, bodoh. Haha, hari ini adalah akhir dari pelatihan 10 tahun saya, kultivasi saya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat kuat sekarang." Petik 2. Nada suaranya tiba-tiba berubah di baris berikutnya, "Tunggu, sial. Jimat saya. Aku menyia-nyiakan satu di tempat sampah sepertimu, aku hanya punya 2, sial. Kembalikan jimatku, sialan." Petik 2. Buseng yang pulih hampir pingsan karena marah setelah mendengar ini. Dia berada di level yang sama dengan Raja Sesat. Bining Xuai dengan punggung kultivasinya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, pencuri itu geram dan langsung menggunakan jimatnya. Jimat ofensif ini sangat berharga. Bining Xuai memiliki dukungan yang kuat dan masih memiliki 2 di antaranya. Itulah mengapa dia menyesali kenyataan bahwa dia baru saja menyia-nyiakannya sekarang. Erangannya membuat Busen marah. "Seharusnya aku yang menangis," dia kemudian memberi perintah, "Ago. Hancurkan benteng itu, terutama pemuda kulit hitam itu, potong dia, berkeping-keping." Dia berjuang untuk mengucapkan kata-kata ini. 20 makhluk tercerahkan dari roh suci dimulai pada saat yang bersamaan. 2 yang terkuat di antara mereka adalah pelopor, sebanding dengan Raja Kelainan dan Yang Mulia pertama. Yang satu memakai jubah hitam, yang lainnya putih. Mereka menggunakan keputusan tuan mereka dan menyapu mayat-mayat itu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. "Bunuh pemuda kulit hitam itu dulu." Makhluk tercerahkan berjubah hitam berkata. Ning Xuai yang berkuasa masih waspada terhadap keputusan ini. Menurut rumor, Tuan Istana Suci jauh lebih kuat dari Tuan Istana Roh. Dia ingin pergi tetapi kedua pria itu mengelilinginya. "Anak muda, bakatmu terlalu menantang surga jadi kami tidak bisa membiarkanmu terus tumbuh." Rambut dan janggut pria berjubah putih itu berwarna abu-abu. Dia memegang salah satu ujung dekrit dan memiliki gambar samudera teratai abadi di atasnya. Dia mungkin tidak sekuat itu hanya jimatnya. Yang berjubah hitam memiliki gambar bintang 9 dan memegang ujung lainnya. Dia menyeringai di wajahnya. Mereka tetap tidak meremehkan musuhnya dan memilih menggunakan keputusan itu untuk menekan Bining Xuai. Cahaya dekrit itu menyelimuti Bining Xuai seperti penghalang yang menjebak. Dia mengeluarkan palu dan pahat, melepaskan sambaran petir dengan memukul yang terakhir dengan yang pertama. Itu berhasil menembus keputusan. "Keke, itu bisa dilakukan." Ning Xuai dengan senang hati melanjutkan keputusan ini. Kedua makhluk tercerahkan tidak bisa mempercayainya. Pemuda ini memiliki beberapa senjata luar biasa yang mampu menghancurkan formasi keputusan mereka. Mereka mengambil artefak yang terikat jiwa untuk membunuhnya. Ning Xuai berteriak dan mulai berlari menuju Buseng yang terluka. 2 lainnya buru-buru mengejar untuk mencegah Ning Xuai membunuh Buseng. Di sisi lain, Dewi Sihir Surgawi mengeluarkan 3 artefak Buddha peringkat 5, Vajra, Drum, dan Bel. Mereka melampaui persenjataan dominasi dan tertinggal dari 3 pagoda besar 10.000 tahun yang lalu.
Mereka telah terinfeksi oleh darah Yama dan memiliki tanda-tanda menjadi jahat. Pohon dewa di dantiannya mulai tumbuh dari pokok anggur menjadi pohon yang menjulang tinggi yang mampu menghubungkan langit dan bumi. Dia sendiri menghentikan lebih dari 10 makhluk tercerahkan tanpa masalah. Sangat kuat, dia benar-benar mencapai level ini. Penguasa istana roh yang melampaui batas berdiri di antara awan di atas, menatap ke arah selatan dengan tatapan dingin. Master Api berdiri di samping Dewa Roh Suci dan menyaksikan medan perang. Transformasi kelima wanita jahat ini menggunakan energi yang sangat besar. Vena Roh Jin sedang disedot, urat naga di Sentral Royal berikutnya. Petik 2. Itu tidak akan semudah itu. Tidak banyak Raja Mayat transformasi kelima di dinasti tengah, dia tidak bisa melakukannya. Dewa Roh Suci berdiri di sana dengan bangga dengan cibiran, meragukan wanita jahat. Course Evils menentang Dao Surgawi. Setiap transformasi berarti menghadapi kesengsaraan surgawi. Surga tidak akan pernah membiarkan mereka dewasa sehingga mereka menghadapi rute yang lebih sulit daripada siapapun. Peluang sukses dari transformasi keempat hingga kelima memiliki peluang sukses kurang dari 10%. Mayoritas hanya berubah menjadi debu. Meskipun Tuan tidak mengira wanita jahat akan mampu melakukan ini, mereka masih perlu menghentikannya. Orang-orang di kultivasi ini tidak ingin membiarkan kesalahan apapun. Tuan Roh, lihat, Yue Buseng terbunuh. Suara guru api tiba-tiba berubah dengan sedikit ketakutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Buseng yang semula bermeditasi dan menyembuhkan telah meninggal. Hatinya ditembus oleh senjata yang tidak dikenal. Tuan Istana menjadi sangat marah. Seseorang benar-benar berani membunuh tuan urusan luar negeri mereka. Itu mirip dengan tamparan di wajah. Semua orang di sini harus mati. Tuan mengangkat satu tangan dan menebas ke depan. Angin kencang menuju langsung ke benteng mayat, memisahkan tanah menjadi dua. Dia tidak dibutakan oleh amarah. Prioritas pertama masih membunuh wanita jahat. Sisanya bisa menunggu setelahnya. Hanya gerakan biasa ini yang sangat tajam, menembus semua penghalang seolah-olah itu adalah kertas. Biksu Jiurou menggunakan tongkatnya sebagai alat pertahanan tetapi tongkat itu terputus. Dia terbang ke dinding. Kotoran. Fei Yun tidak berharap Istana Roh Suci memiliki seseorang yang begitu kuat di sini. Bahkan biksu itu tidak cukup. Sebuah celah besar muncul di tanah dan terus bergerak menuju cakrawala sejauh ribuan mil. Benteng itu sepenuhnya terpisah sekarang. Namun, tebasan sebenarnya dihentikan oleh kura-kura pegunungan yang berdiri di depan Evil Woman. Itu mengenai cangkangnya dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, masih belum cukup untuk memecahkannya. Kura-kura itu memiliki sisik di sekujur tubuh, lehernya tampak seperti leher ular. Itu menyedot energi duniawi dan berbicara dengan nada lama namun santai, lihat, selalu terserah saya untuk menyelamatkan hari ini. Sial, bukankah kau bilang kau hanya bisa bertarung sekali setiap 1000 tahun? Fei Yun dan Ning Shuai meneriakkan hal yang sama. Ahem, mungkin 2 kali setiap 1000 tahun. Kura-kura itu menghisap awan di langit. Itu menghembuskan petir dan angin kencang. Nafasnya saja sudah cukup untuk mengubah atmosfer dalam jarak 10.000 mil. Itu pindah dari benteng mayat dalam bentuk raksasa ini, meninggalkan bekas yang sangat besar. Ia menjulurkan lehernya yang panjang ke arah langit dan berkata, bocah kecil di atas sana, aku mengawasimu. Jadilah pintar dan sujudlah padaku. Petik 2. Hanya satu kura-kura, aku akan memanggangnya selama 9 hari. Tuan Istana Roh sangat marah, wajah tampannya menjadi gelap. Datang-datang, mari kita lihat apa yang bisa Anda lakukan. Saya gatal untuk dipukuli. Kura-kura itu menantang. Kura-kura itu terdengar sangat menyebalkan dan sombong. Bahkan Fei Yun ingin mengalahkannya pada saat ini. Penguasa istana melepaskan 9 seni, masing-masing dapat dengan mudah membunuh makhluk tercerahkan tingkat rendah. Ini masih belum cukup untuk menghancurkan cangkangnya. Dia memutuskan untuk mendarat di tanah, siap untuk pergi sekuat tenaga. Namun, kura-kura itu berdiri tegak dan berlari sambil berteriak, "Oh, dia semakin serius sekarang, haha." Kecepatannya luar biasa meskipun bingkainya sangat besar. Kemarahan Tuan Istana meningkat. Dia hanya mendengar pujian dan pujian setelah mendapatkan statusnya saat ini. Tidak ada yang berani memprovokasi dia seperti ini. Dia harus membunuh kura-kura ini atau orang lain akan mengejeknya. Permaisuri, Anda berhasil meningkatkan situasi hanya dengan membunuh Buseng.
Luofu menyaksikan perkelahian yang merusak. Negeri itu terlihat sangat berbeda sekarang. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan Grand Southern untuk pulih? Pembuluh darah dan medan telah rusak. Lava keluar dari tanah dan kebakaran merusak pegunungan dan hutan. Istana Roh Suci benar-benar mengecewakan, begitu banyak ahli namun mereka tidak bisa menjatuhkan benteng ini. Kata Supreme. Tidak terlalu. Fei Yun mengundang semua master top di wilayah ini. Hanya Dewi itu saja yang menghentikan 10 makhluk tercerahkan. Mereka semua akan mati jika dia punya niat untuk membunuh. Adapun kura-kura itu, terlihat seperti Black Tortoise yang mistis, kecepatannya juga luar biasa, penguasa Istana Roh mengalami kesulitan untuk mengejarnya. Mereka sekarang berada di tanah tanpa akhir. Saya belum pernah melihat kura-kura secepat ini sebelumnya. Lalu pencuri itu, saya tidak berharap dia menjadi jenius top. Hanya satu jimat sudah cukup untuk melukai Buseng secara fatal. Dia juga membuat 2 raja pelindung roh suci sibuk. Kami tidak bisa meremehkan mereka. Petik 2. Supreme mengamati daratan dan bisa melihat untaian energi roh menuju benteng. Setengah dari pembuluh darah naga telah diserap. Energi mayat di benteng meningkat, tempat itu tertutup awan jahat. Ini adalah momen kunci transformasi, lebih banyak orang akan menjadi tidak sabar. Dia benar-benar ingin menghancurkan wanita jahat tapi ini bukan waktu yang tepat, ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari kekacauan ini. Bola api turun dari langit saat dia selesai berbicara. Di dalamnya ada palu hangat sebesar puncak. Itu tampak seperti meteor jatuh yang mengarah ke benteng. Mong Jiurou menyatukan kedua telapak tangannya, budak emas muncul di belakangnya untuk menghentikan palu. Di arah yang berbeda, persenjataan pendominasi lainnya, pedang kuno, terbang langsung ke arah wanita jahat. Satu senjata lagi melepaskan langit baru di atas benteng dengan lampu langit yang berkedip. Itu menelan daerah itu, siap untuk memurnikan semua mayat. Ketiga persenjataan dominasi ini dimiliki oleh 3 kekuatan terpisah. Mereka memilih untuk menyerang sambil tetap bersembunyi. Mereka ingin menghentikan wanita jahat menerobos tetapi tidak berani menyinggung kelompok Feng Fei Yun. Brengsek, tolong bantu aku. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Biksu itu menghentikan sementara ketiga senjata tersebut. 3 kekuatan memiliki master sejati yang bekerja bersama. Ini adalah batas biksu. Penyerang lain pasti akan berhasil melewatinya. Sementara itu, tubuh wanita jahat mulai hancur menjadi kabut. Dia juga melakukan hal yang sama pada tubuh Yama. Ini adalah proses penyempurnaan sebelum membuat bodi baru. Jika berhasil, itu berarti transformasi kelima yang sukses. Meskipun tampak sederhana, prosesnya sangat dalam dan misterius. Hanya satu kesalahan dan semuanya akan hilang. Cepat, saya tidak tahu apakah kita bisa bertahan selama itu. Fei Yun tahu betapa kritisnya itu sekarang tetapi dia tidak punya rencana lain. Terlalu banyak penyerang datang hari ini, sungguh menakjubkan bahwa mereka bisa bertahan selama ini. Hei, apa kamu ingin aku membantu? Mo Yao Yao sedang duduk di kursinya dan bermain dengan Peking sebelum bertanya dengan santai. Dia mungkin yang paling santai di seluruh benteng. Tidak, cari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Fei Yun meliriknya. Baik, Mo Yao Yao setuju dan menarik kursinya sedikit ke belakang. Dia duduk kembali dan menyaksikan medan perang.